Pasukan TNI sulap makam kepala suku besar. UPEM bentrok saling serang di hutan. 8 bulan sudah para prajurit TNI dari Batalion Infanteri para Raider 305 Garis Miring Tengkorak Kostrad melaksanakan operasi dalam satuan tugas Organik Komando Daerah Militer Kodam 18 Garis Miring Cendrawasih di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sejak pertama kali menginjakkan kaki pada pertengahan September 2022 di salah satu daerah yang selama ini dikenal sebagai basis kuat kelompok separatis teroris KST UPEM Papua, banyak sudah perubahan yang diciptakan pasukan tengkorak di wilayah itu. Intan Jaya yang selama beberapa tahun menjadi zona hitam alias daerah menyeramkan, kini secara perlahan kehidupan masyarakat di Intan Jaya berhasil dibangkitkan setelah sempat mati suri akibat teror kekejaman UPM. Roda perekonomian kembali bergerak, gangguan keamanan juga dapat diminimalisir walaupun harus berkorban jiwa dan raga. Masyarakat sudah bisa beribadah dengan tenang dan anak-anak bisa kembali mendapatkan pendidikan. Bahkan saat ini berbagai fasilitas umum seperti penerangan jalan dan air bersih sudah tersedia berkat program-program teritorial yang dilaksanakan pasukan tengkorak. Tak lama lagi pasukan tengkorak akan mengakhiri tugas di Papua untuk kembali ke markas mereka di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Walau perpisahan sudah di depan mata, tak lantas membuat pasukan elit TNI Angkatan Darat itu mengendorkan semangat untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat di Intan Jaya saat ditinggal nanti. Dengan dipimpin Letnan Kolonel Inv Ardiansah alias Raja Aibon Kogila, pasukan tengkorak mengulirkan program terpadu 100 hari, sebuah program yang dijalankan untuk jaminan keamanan masyarakat dengan pergerakan pasukan ke hutan-hutan. Berdasarkan siaran resmi yang diterima FIFA Militer, program ini ternyata cukup jitu untuk menangkal teror UPEM ke masyarakat. Terbukti UPEM tak lagi berani turun gunung untuk mengganggu masyarakat dan aparat. Malahan informasi terbaru dikabarkan bahwa UPEM yang gentayangan di sekitar Intan Jaya saat pecah mereka saling serang antar sesama anggota UPEM. Sesama mereka sendiri mulai saling serang tanpa rasa malu. Salah satu kelompok dari para gerombolan meminta bantuan pasukan tengkorak Kostrad. Masyarakat Intan Jaya pun semakin cerdas dan semakin berani menunjukkan perlawanan kepada para gerombolan KST, tulis Raja Aibon Kogila. Apa yang terjadi pada UPEM sangatlah wajar, sebab akibat tak bisa lagi masuk ke kampung-kampung, mereka kelaparan dan akhirnya terjadilah perpecahan. Di satu sisi, masyarakat semakin sadar arti pentingnya keberadaan prajurit TNI di Intan Jaya. Sementara itu, di saat UPEM saling serang, pasukan tengkorak bersama masyarakat di Intan Jaya saling bahu-membahu dalam mensukseskan program TNI AD menunggal air. 2 desa jadi sasaran pipanisasi, yakni Desa Yokatapa dan Desa Bazemba. Dari dahulu masyarakat di kedua desa ini mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, tapi sekarang pasukan tengkorak telah mampu mengatasi permasalahan itu dengan keberhasilan mengalirkan kedua desa. Selain itu, pasukan tengkorak baru saja melakukan renovasi terhadap makam dari Octavianus Sondegau. Mendiang adalah kepala suku besar di Intan Jaya. Dia merupakan tokoh kunci terbentuknya Kabupaten Intan Jaya. Sebelumnya kondisi makam Octavianus Sondegau sangat memprihatinkan. Makam yang berada di tepi jalan itu cuma berupa kuburan yang dicor semen seadanya di dalam sebuah gubuk butut beratap seng bekas. Tak memakan waktu lama, pasukan tengkorak bergerak menyulap makam jadi lebih baik. Area makam dibuat tata ulang, bahkan dilapisi keramik dan ornamen salib besar di atasnya.
Gubuk butut pun dirombak kayu, kayu diganti dengan baja ringan lengkap dengan atap seng baru. Gak cuma itu saja, nisan yang tadinya cuma berupa kayu salib besar diganti dengan nisan marmer yang lengkap dengan nama dan data kelahiran dan kematian sang tokoh. Bapak Octavianus ini kan orang hebat, beliau orang besar, jasanya beliau itu kan sangat besar, terutama untuk Intan Jaya. Saya dengar dulu dari bapak-bapak Kabupaten Intan Jaya terbentuk dan beliau ini pegang peranan penting toh. Jadi waktu itu bangun gereja, waktu itu kita melihat ke sini, masa orang hebat kuburannya tidak baik, ucap Raja Aibon. Kok gila. Kebahagiaan terpencar dari wajah masyarakat yang hadir, bahkan beberapa di antara mereka bahkan kuasa menahan air mata haru atas perhatian yang begitu besar dari pimpinan TNI AD dan pasukan Tengkorak Kostrad kepada mereka, hal yang selama ini mungkin mereka tidak rasakan. Ancaman Egyanus Kogoya dijawab Kapolda Papua, fokus tangkap pelaku penyandera. Beberapa waktu lalu pihak KKB Papua mengeluarkan ancaman akan menembak Kapten Pilot Susi Air jika pemerintah Indonesia tidak segera memberikan tuntutan mereka. Adapun pihak yang mengeluarkan ancaman tersebut adalah salah satu pimpinan KKB, Egyanus Kogoya. Ancaman Egyanus Kogoya dijawab Kapolda Papua yang mengatakan bahwa pihaknya fokus tangkap pelaku penyandera pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Irjen Pol Matius Devairi selaku Kapolda Papua memastikan tim gabungan terus berupaya untuk menyelamatkan Philip. Tim gabungan sudah melakukan penelusuran di sekitar wilayah Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Terang Matius di Jayapura. Adapun tim gabungan di TKP melalui Satgas Damma Kartens dan TNI fokus terhadap penangkapan para pelaku penyandera.